Hai, konnichiwa, Sapri des. Hari ini ya, aku ingin membuat video konten persiapan yang harus dilakukan beli mobil di Jepang gitu ya. Sesuai dengan pengalamanku gitu. Sesuai dengan pengalamanku. Oke, yang pertama adalah SIM Jepang. Jadi saat kita ingin membeli mobil di Jepang ini, kita harus memiliki SIM Jepang. Ini udah harus mutlak, nggak bisa ditawar gitu. Nah, untuk cara mengambil SIM Jepang ataupun persiapan yang harus dilakukan untuk mengikuti ujian mengemudi di Jepang ini, udah aku buat kontennya di video sebelumnya gitu ya. Silakan disaksikan di video sebelumnya gitu. Oke, pertama, saat kita ingin membeli mobil di Jepang ini, kita harus memutuskan dulu gitu mobil apa yang ingin kita beli. Jadi misalnya kita ke dealer, datang ke dealer, udah gitu memutuskan ingin membeli mobil apa. Habis itu baru kita bisa membuat sakosome. Nah, sakosome ini ya wajib dibuat. Apa itu sakosome? Sertifikasi tempat parkir. Ini wajib ya, wajib harus dimiliki gitu. Nah, ini biayanya ya sekitar kurang lebih 3.000 yen gitu ya. Ini bisa kita urus di kantor kepolisian tempat kita tinggal gitu. Untuk mendapatkan sakosome ini ya kita harus menyewa tempat parkir gitu. Nah, tempat parkir ini ya bisa kita sewa dari perusahaan real estate di Jepang ini gitu ya. Fudosan ya, perusahaan real estate ya, ataupun juga bisa kita sewa dari secara personal gitu, dari kenalan juga boleh gitu. Untuk mendapatkan sakosome ini kita harus mendapatkan terlebih dahulu Hokan Basho Shio Shodaku Shomesho. Apa ini? Hokan Basho Shio Shodaku Shomesho. Ini adalah sertifikat persetujuan gitu, penggunaan tempat penyimpanan mobil. Nah, ini bisa kita dapatkan dari orang yang menyewakan tempat parkir. Nah, formulirnya itu bisa sih di-download gitu ya dari internet gitu ya. Itu kita bawa ke penyewa tempat parkir itu untuk mendapatkan persetujuan dari dia ya, dari nama dia, stempel dia gitu kan. Udah gitu biasanya penyewa tempat parkir ya seperti perusahaan real estate itu mereka sudah memiliki gitu formulirnya gitu. Hanya saja ya untuk yang penyewa secara personal, secara pribadi itu rata-rata mereka tidak memiliki formulirnya. Makanya formulirnya ini harus kita dapatkan dulu gitu dari download ataupun dari kepolisian terdekat tempat kita tinggal gitu. Itu bisa kita dapatkan formulirnya, kita mendapatkan tanda tangan persetujuan dari pemilik tempat parkir tersebut, baru kita bisa membuat surat sakosome gitu ya, sertifikat tempat parkir. Ini wajib dimiliki ya tempat parkir ini saat kita ingin membeli mobil. Hanya saja seperti yang sebelumnya aku katakan, setelah kita memutuskan mau membeli mobil apa di dealer ya, baru kita bisa mengurusnya gitu. Karena di formulir sakosome ini tertera gitu jenis mobilnya apa, nomor platnya berapa gitu semuanya. Jadi saat kita udah memutuskan untuk membeli mobil hingga mobil tersebut selesai disiapkan oleh dealer, itu dia ada memakan waktu ya 2 minggu bahkan sampai 1 bulan gitu. Nah, saat itulah kita bisa mengurus sakosome ini. Oke deska. Kemudian ya syarat untuk saat kita ingin menyewa tempat parkir di Jepang ini, dia itu disyaratkan tempat parkirnya itu tidak boleh lebih dari 500 meter dari tempat tinggal kita gitu. Makanya saat kita ingin mencari tempat parkir ya ataupun ingin menyewa tempat parkir, kita harus mencari tempat parkir yang jaraknya di bawah 500 meter. Ini udah syarat mutlak gitu dari kepolisian gitu ya. Kemudian ya saat kita membuat sakosome ini ya, sertifikasi tempat parkir ini, nanti dia juga disuruh menuliskan peta gitu. Nah, petanya ini harus ditulis di formulir di lembar selanjutnya gitu. Nah, di situ ya boleh pakai tulis tangan juga nggak masalah, dan hitung aja kira-kira gitu dari rumah kita sampai tempat parkir kita itu misalnya 100 meter ataupun 30 meter gitulah gitu ya. Tinggal tulis aja. Ada juga cara yang paling praktis sih, tinggal download ya dari Google Map gitu ya kan, download dari Google Map, kemudian itu kita tulis alamat kita di mana, tempat tinggal kita di mana, dan itu jaraknya dari parkir yang kita sewa itu berapa meter, dan itu kita lampirkan sama formulir sertifikasi tempat parkir tersebut di kantor kepolisian gitu ya.
Nah, setelah kita mengajukan ya formulir sertifikasi tempat parkir ini, nanti kepolisian datang mengecek ke tempat parkir kita itu, apakah tempat parkir kita itu memang benar-benar di bawah dari 500 meter dari tempat tinggal kita gitu. Mereka akan memeriksa gitu. Setelah polisi datang mengecek tempat parkir kita, dia akan mengukurnya, kemudian jarak dari rumah kita sama tempat parkir itu di bawah 500 meter apa enggak kan. Biasanya itu ya paling cepat pun 3 hari sakosomenya itu selesai gitu. Selesai ya sakosomenya, kita akan dapat stiker warna bulat menyatakan bahwasanya kita itu memiliki tempat parkir, dan stiker ini nanti ya akan kita tempel di mobil kita kelak gitu. Udah selesai persiapannya dari dealer gitu ya. Nah, sakosome ini sangat penting gitu. Selanjutnya ya yang ketiga itu adalah Shoshin Samaku. Shoshin Samaku itu apa? Itulah stiker pemula. Saat kita dapat SIM dari Jepang itu selama 1 tahun ya, kita wajib untuk menempelkan stiker pemula di mobil kita gitu. Boleh tempel di belakang mobil, boleh tempel di depan mobil juga boleh gitu. Ini wajib gitu. Banyak sih orang yang nggak menempelkan gitu ya karena gengsi ataupun gimana gitu ya. Cuman ya kalau misalnya kena razia, misalnya dalam hal yang lain, misalnya kita lupa pasang sabuk pengaman ataupun gimana gitu kan, misalnya salah jalan arah ya kan, jalan arah satu arah kita masukin gitu, tiba-tiba kita ketangkap polisi gitu diperiksa SIM kita belum lewat 1 tahun dan mobil kita itu tidak ada stempel stiker pemula, kita akan didenda 4.000 yen gitu sebagai peraturannya gitu ya. Nah, ini makanya wajib gitu, kita harus sabar selama 1 tahun ya setelah ngambil SIM, dan gitu naik mobil kita harus memasang stempel stiker pemula gitu. Yang keempat, asuransi mobil. Ini asuransi mobil akan kita bahas di video selanjutnya. Kemudian tips ya, cara membeli mobil baru ataupun mobil bekas juga nanti ini akan aku buat di video selanjutnya. Setelah ini ya, aku ingin mengajak kalian keluar. Di video kali ini ya, aku hanya ingin membahas ya cara mengambil ataupun cara menyewa tempat parkir di Jepang ini gitu, tips-tipsnya gitu ya, sesuai dengan cara aku selama ini gitu. Jadi mulai dari sekarang aku akan keluar ingin menunjukkan misalnya di tempat tinggal kita itu banyak sekali perusahaan real estate yang menyewakan tempat parkir gitu ya. Oke, mari kita langsung keluar dan menyaksikannya gitu ya. Kita udah di luar ya. Kebetulan kami tinggal di sini. Kita akan mencari tempat parkir ya, yang kira-kira bisa disewa dari sekitar rumah gitu, yang bisa ditempuh dengan jalan kaki gitu ya. Oke. Jalan kaki ya, sekitar 30 meter gitu dari rumah. Seperti ini ya, ada tertulis Tsuki Gime Chushajo. Jadi ini berarti ya tempat parkir bulanan gitu artinya. Jadi kita tinggal bisa menelepon kemari, langsung menghubungi bahwasannya kita ingin menyewa parkir gitu. Jadi nggak sulit, banyak di tempat tinggal kami ini ya, di sekitar rumah kami ini yang menyewakan parkir. Ini salah satu contoh penyewaan tempat parkir dari sebuah perusahaan real estate gitu. Biasanya ya kalau dari perusahaan ini mereka itu meminta uang jaminan berapa bulan dari uang sewa parkir ataupun uang terima kasih, tergantung dari perusahaannya gitu ya. Kita sampai di tempat parkir aku ya. Kebetulan aku menyewa tempat parkir itu bukan dari perusahaan real estate gitu. Jadi karena kebetulan aku punya kenalan ya, yang dikenalkan dari pengurus pemilik langsung kami. Jadi kami dikenalkan dengan seorang ibu gitu yang memiliki tempat parkir, dan kami menyewanya secara personal gitu. Jadi kami tidak perlu membayar uang muka, tidak perlu membayar uang jaminan gitu kan. Jadi langsung aja cukup dengan membayar uang bulannya dari awalnya aja gitu. Setelah kita mengurus ya surat sakosome ya, sertifikasi tempat parkir, kita akan dibelikan stiker seperti ini gitu. Nah, stiker ini nanti kita akan tempel di mobil kita. Ini membuktikan bahwasannya kita telah memiliki tempat parkir gitu. Ini sebagai tambahan aja ya. Aku sekarang kan tinggal dari pusat perkotaan itu sekitar 2 km gitu ya. Nah, itu pasarannya uang sewa untuk parkir itu sekitar 20.000 yen. Tapi karena kebetulan aku
menyewa tempat parkir itu secara personal gitu ya. Jadi sedikit dikasih harga miring gitu. Jadi aku cukup bayar ya sebulannya itu sekitar 15.000 yen. Udah gitu, 7 tahun yang lalu aku pernah tinggal di dari pusat kota itu sekitar 1 kilometer. Itu pasarannya sekitar 25.000 yen sebulan uang sewa parkirnya gitu. Nah, tapi ya itu semuanya tergantung dari tempat tinggal kita gitu. Semakin kita jauh dari pusat kota, uang sewa tempat parkir itu akan lebih memurah. Aku punya teman yang menyewa parkiran itu 1 bulan itu cuma 100 yen, tapi dia tinggal dari pusat kota Nagoya itu sekitar 2 jam gitu naik mobil gitu. Nah, jadi tergantung tempat kita tinggal di mana, maka itu akan sangat mempengaruhi besar kecilnya uang sewa tempat parkir gitu ya. Oke. Di video selanjutnya nanti aku akan memberikan tips cara membeli mobil ya di Jepang ini sesuai dengan pengalamanku sih. Juga ingin memberikan tips ya cara memilih asuransi mobil gitu. Jadi aku ingin kalian selalu mengikuti video aku dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ayo, wari.